Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek siapa aja yang hadir dan tidak hadir dalam pembelajaran kita pada hari ini. Muhammad Haroyan, Hadir, Bu. Nisa Gusfatihah, Hadir, Bu. Nurul Khalisa, Hadir, Bu. Abiyu. Sakit, Bu. Abiyu sakit. Oke, Ya. nanti Ibu telepon dan konfirmasi ke orang tuanya karena belum ada surat yang masuk. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah anak-anak sekalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya harus dalam keadaan siap belajar dan semangat belajar. Oke, di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Adakah dalam lingkungan sekitar rumah anak-anak sekalian ada tetangga yang berbeda suku atau agama? Saya, Bu. Ya, Nisa Gusfatihah. Ada, Bu. Oke, Muhammad Haroyan. Juga ada, Bu. Oke, berbeda suku atau agama? Agama, Bu. Berbeda agama. Oke. Lantas, pertanyaan selanjutnya, sikap apa yang akan Haroyan lakukan kepada tetangga tersebut? Apakah saling menghormati atau Haroyan tidak mau menegur dia karena berbeda agama? Saling menghormati, Bu. Oke, alhamdulillah, saling menghormati. Mati. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang saja. Oke, silakan diatur tempat duduknya. Boleh dengan kawan sebangku atau kawan yang di belakangnya. Oke, sudah? Teman akrab, Bu. Ya, boleh. Oke, semuanya sudah ya? Siap, Bu. Nah, sekarang perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, setelah dari gambar yang Ibu tampilkan, sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk memahami gambar apa yang Ibu sampaikan antara kedua gambar yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, lalu kira-kira dari gambar yang Ibu tampilkan, makna apa yang bisa kita dapatkan? Oke? Silakan bereksplorasi mencari apa makna dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, oke? Kalau sudah, kelompok yang sudah mengeksplorasi harap menjelaskan dengan singkat, boleh di tempat duduk saja, menjelaskan dengan singkat apa makna yang disampaikan oleh kedua gambar tersebut. Baik, sekarang dipersilakan kepada kelompok Nisa Gusfatihah untuk menjabarkan temuan apa yang ditemukan dari gambar yang Ibu tampilkan tadi. Silakan. Menurut saya, gambar pertama menjelaskan tentang orang yang berbeda agama, tetapi mereka tetap rukun. Oke. Yang gambar kedua menjelaskan tentang pertempuran yang disebabkan karena tidak ada rasa persaudaraan. Begitu Oke. menurut saya. Bagus sekali. Nah, dari temuan yang disampaikan oleh kelompok Nisa tadi, kita dapat gambaran bahwasannya dari gambar pertama yang Ibu tampilkan tadi menjelaskan tentang walaupun perbedaan agama, perbedaan suku, ataupun perbedaan budaya, tetapi tetap terjalin kerukunan dalam masyarakat. Sedangkan gambar yang kedua adalah tentang pertempuran. Lalu, mengapa pertempuran ini bisa terjadi? Nah, nanti akan Ibu jelaskan di pembahasan selanjutnya. Setelah kita belajar pada minggu kemarin, materi kita pada hari ini adalah tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Lalu, apakah itu toleransi? Toleransi adalah berasal dari bahasa toleran.
Sedangkan dalam bahasa Arab kita menyebutnya dengan kata tasamuh. Nah, arti dari kata tasamuh atau toleransi ini adalah sebuah tenggang rasa, ataupun menghormati, ataupun menghargai. Menghargai dari sisi apa? Menghargai dari sisi perbedaan antara sesama manusia. Seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda suku, bangsa, agama. Nah, terutama di Indonesia, kita berada di wilayah Nusantara yang terdiri dari perbedaan suku, bangsa, dan budaya. Namun, perbedaan itu harus kita hormati, karena dengan perbedaan itu akan menimbulkan suatu persatuan. Oke, seperti itu ya. Nah, apabila kita bisa melihat perbedaan itu secara kacamata positif, maka akan menjadi suatu kekuatan. Nah, kebalikannya, apabila kita bisa memandangnya dari sisi negatif, maka itu akan mampu memicu konflik. Oke, sekarang Ibu akan analogikan. Ibaratnya sebuah bangunan yang kokoh, bangunan rumah misalnya ya, terdiri dari atap, tiang, tembok, fondasi. Nah, pintu ya, semuanya terdiri dari satu kesatuan yang berbeda. Seperti tadi, ada tiang, ada tembok, ada fondasi, ada atap. Lalu dari perbedaan poin-poin atau unsur-unsur tersebut, maka berdirilah satu bangunan yang kokoh. Dari analogi ini kita dapat memahami bahwa perbedaan itu akan mampu menghasilkan suatu kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau berfirman tentang toleransi dan menghargai perbedaan ini dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang mari ikuti Ibu setelah bacaan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum. Wa ja'alnakum. Syu'uban wa qabaila. Syu'uban wa qabaila. Lita'arufu. Lita'arafu. Inna akramakum. Inna akramakum. Indallahi atqakum. Indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Khabir. Yang telah kita bacakan tadi, kira-kira adakah mufradat yang sukar bagi anak-anak sekalian? Saya Bu, Ya, silakan. mufradat khalaqnakum. Khalaqnakum. Kemudian Kemudian satu lagi syu'uban. syu'uban. Kemudian Wa qabaila. wa qabaila. Oke. Nah, dari mufradat yang sukar tadi dapat kita ketahui bahwa makna dari khalaqnakum artinya adalah menciptakan. Dan makna dari syu'uban artinya berbangsa-bangsa. Dan makna yang terakhir adalah qabaila yang artinya bersuku-suku. Nah, dari makna ataupun arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, itu adalah makna dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian ada
Adapun hadis yang terkait dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seseorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oke, tadi di awal pembelajaran kita Ibu menanyakan bahwa adakah dari tetangga kalian yang berbeda suku atau berbeda agama? Nah, tadi sudah dijawab oleh Royan dan Nisa bahwa terdapat tetangganya yang berbeda suku dan ada pula yang berbeda agama. Lantas, bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita yang berbeda suku, berbeda agama? Nah, untuk menjaga kerukunan yang terjadi dalam kehidupan sosial kita, kita harus saling menghargai. Dari sikap menghargai ini, maka timbullah toleransi dalam perbedaan suku serta perbedaan agama. Nah, maksud dari toleransi antara sesama umat Muslim itu adalah, misalnya gini, ada orang yang sholat subuh dengan menggunakan kunut, ada pula tidak menggunakan kunut. Maka bagi kita yang menggunakan kunut harus memberikan toleransi kepada saudara kita yang sholat subuhnya menggunakan kunut. Nah, lalu bagaimana dengan toleransi dengan umat antar agama? Nah, maksud dari toleransi ini adalah bukannya kita mengikuti dari apa yang mereka sembah, melainkan kita tidak mengganggu mereka untuk mereka melakukan peribadatan. Begitu pula antara sesamanya, tidak ada yang saling mengganggu, harus saling menghormati, seperti itu. Nah, ketika kita mampu untuk menjaga hal tersebut, maka kerukunan antar agama itu bisa terjadi. Nah, sikap kita terhadap tetangga kita, selain menghormati, sikap toleransi yang lain itu juga berasal dengan ketika kita saling tolong menolong. Apabila kita saling tolong menolong antara sesama, maka itu adalah salah satu bentuk sikap dari toleransi yang kita berikan kepada orang tersebut. Nah, sikap tolong menolong dan ataupun rendah hati kepada yang lain itu kan telah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Lalu Ibu ingin bertanya, setelah kita mengapa di masyarakat kita masih terjadi sikap intoleransi antara sesama? Intoleransi itu maksudnya sikap tidak mencerminkan toleransi. Mengapa hal itu terjadi? Nah, terjadi intoleransi seperti kejadian konflik di Papua, konflik agama di Papua, lalu konflik di Palestina. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena tidak adanya tenggang rasa antara sesama manusia. Sehingga kita sebagai manusia yang baik harus memiliki sikap tenggang rasa kepada sesama. Dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan. Dari penjelasan dan ayat yang telah kita sampaikan serta diskusi yang telah kita lakukan, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah toleransi diartikan sebagai sikap saling menghargai perbedaan antara sesama manusia. Yang kedua, toleransi dalam Islam itu mencakup antara dua hal. Yang pertama, toleransi antara umat beragama seperti Islam ke Buddha, Buddha ke Kristen, seperti itu ya. Yang ketiga adalah toleransi antar umat beragama, yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama-agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan yang masing-masing. Hal ini selaras dengan firman Allah surah Al-Kafirun ayat 1-6.
yang menyatakan bahwa lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, seperti itu. Dan selanjutnya adalah perbedaan merupakan sumber kekuatan yang kita miliki agar bisa terciptanya kehidupan yang damai. Dan dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan, maka kehidupan dalam bermasyarakat kita bisa sejahtera. Dan tidak lupa pula, sikap toleransi harus diterapkan dalam hubungannya dengan sesama muslim maupun non-muslim, sehingga dapat menciptakan kedamaian, di antara sesama manusia. Nah, dari kesimpulan yang Ibu sampaikan ini, Ibu harapkan anak-anak sekalian mampu untuk melakukan atau merealisasikan sikap toleransi pada kehidupan di masyarakat. Mulailah dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti yang pertama, saling sapa menyapa antara sesama umat beragama. Yang kedua, mulailah untuk memberikan senyum kepada saudara-saudara kita. Kemudian saling tolong menolong, saling menghargai perbedaan, seperti itu. Selanjutnya, untuk menjadi tugas kalian di rumah, Ibu harap anak-anak mampu menganalisa keadaan di lingkungan masyarakatnya, baik tetangga-tetangganya. Di situ Ibu mau apakah sudah diterapkan sikap toleransi antara umat beragama ataupun perbedaan suku di lingkungan sosial anak-anak sekalian. Lalu apabila jawabannya iya, maka tolong jelaskan. Apabila tidak, tolong jabarkan mengapa hal itu bisa terjadi. Oke, dapat dimengerti tugasnya semuanya? Siap, mengerti, Bu. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita pada hari ini kita tutup, Ibu harap anak-anak sekalian mampu mengaplikasikan materi yang telah Ibu jelaskan dan telah kita diskusikan pada hari ini. Oke, terima kasih atas semangatnya pada hari ini. Agar pembelajaran kita ini tidak dianggap majlis lalai, maka marilah kita tutup pembelajaran kita ataupun diskusi kita pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, selalu semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.